21 ya. Oh nih, di bawah ini adalah syarat-syarat pemberhentian anggota DPR yang diatur dalam pasal 22B Undang-Undang 1945 tentang DPR. Ada tentang DPR, ada DPD. Gitu loh. Ya, pasalnya 22. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Undang-Undang Dasar itu bukan bisa saya katakan pasti, tapi memang selalu dari soal ke soal tuh selalu ada. Yang tingkatannya pertama, muda dan madya juga sama gitu. Jadi perlu juga Bapak dan Ibu ya mirip-mirip apa itu istilahnya ya, konstitusi lah. Sambil dilihat, oh saya nggak pakai buku Pak, saya pakai download silakan lihat-lihat sedikit. Karena itu adalah use yang saya bilang tadi superior derogat lex inferior. Nah, beda makna kalau yang lex specialis derogat lex generalis yang khususnya ke umumnya, sementara yang posterior ke priori yang khusus juga ke umumnya. Tapi yang superior superior itu kan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang tinggi dikalahkan dengan peraturan yang rendah. Gitu loh. Jadi konsepnya dia beda sendiri. Tapi memang benar, polanya memang harus begitu. Selanjutnya, nah ini agak-agak eh, berat kalau secara umum eh, undang-undang dasarnya nggak ada jafu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu akhirnya bisa tebak-tebak buang manggis. Bahkan seringnya Bapak Ibu mengikuti tryout atau menguji. Nah, setidaknya Bapak dan Ibu harus mencari asbabun nuzul dan asbabun wurudnya. Baik Bapak dan Ibu, makanya ini soal-soal yang seperti ini, pasal 22B gitu kan. Pasal 22, 28H misalnya cerita tentang apa? Yang saya tahu sih pasal 28 tentang HAM. Kalau itu dijafu tuh Bapak dan Ibu. Beda kalau apa ya pasal 28 ya. Dulu pasal 28 itu tentang kemerdekaan berkumpul dan berserikat gitu misalnya. Kalau Bapak dulu masih ingat juga, tapi kalau benar-benar blank kan payah juga tuh Bapak dan Ibu. Makanya kategorisasi yang udah bicarakan isi tentang pasal ini, isi tentang undang-undang ini, apa judul dari undang-undang ini itu kayaknya menurut saya ya soal-soal yang relatif bonus lah. Selanjutnya, Badan Legislatif menurut Konstitusi RIS adalah C. Nah, hari ini kita kan dua kamar juga Bapak dan Ibu. Ada DPR, ada DPD. Ya, kita bisa memaknai bahwa DPD itu para senator kita gitu loh ya. Walaupun nggak beda juga gitu loh. Tetapi itu bisa dimaknai DPD juga senator. Lalu apa pertanyaan selanjutnya? Apakah kita juga menganut sistem yang sama? Gitu kan, yaitu menggunakan konstitusi serikat. Ya kan itu perumpamaan seolah-olah gitu. Jawabannya adalah DPR dan Senat. Jika jika presiden dan wakil presiden mangkat berhenti eh, apa namanya diberhentikan dan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan maka tugas kepresidenan dilakukan oleh ini yang dinamakan triumvirat gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi kalau presiden bertentangan berhalangan baik baik aktif atau pasif gitu ya kan aktif atau pasif sementara atau tetap gitu loh tetap ya benar-benar maka digantikan dahulu berjenjang gitu loh tapi kalau eh, wakil presiden juga nggak bisa berhalangan juga maka tidak otomatis walaupun menteri-menteri itu ada jenjangnya ada RI mulai dari RI 13 sampai RI 15 ya
berurutan, lalu kita akan bilang bahwa Menteri Dalam Negeri kan lebih duluan disebutkan, maka dia lebih tinggi. Nggak otomatis. Misalnya Menteri Dalam Negeri RI 15 atau 16 ya. Sementara Menteri Luar Negeri RI 19 misalnya. Apakah yang tuaan memang secara kediaman tadi, kalau kediaman dan posisi letak, ya mungkin relatif Menteri Dalam Negeri tua. Tapi dalam prakteknya memegang kekuasaan itu harus diimbangi dengan kekuasaan-kekuasaan yang lain dalam triumvirat. Eh, Jawabannya Menteri Luar Negeri, ya ini harus tiga menteri, triumvirat namanya. Atau bahasa kerennya tuh ini Bapak dan Ibu apa ya? Triarki. Nah, jadi demo tiga pemegang kekuasaan pemerintahan, triarki. Itu masuk kategori apa ya, politik rezim ya Bapak dan Ibu. Jadi hampir dipastikan semua negara juga melakukan hal yang sama kalau terjadi hal itu. Jadi kolektif kolegial karena posisinya menteri itu di bawah presiden, makanya untuk menyeimbangkan dia bukan hanya satu menteri, tapi tiga orang menteri yang membawahi yang satu urusan dalam negeri, yang satu urusan luar negeri, yang satu urusan pertahanan keamanan. Harusnya pertanyaan iseng dan usilnya ada juga menteri keuangan misalnya. Karena dibutuhkan dalam kondisi darurat militer, darurat sipil, fungsi-fungsi kas negara itu tetap berjalan untuk menjaga warga negaranya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sudah reformasi, ya sesudah reformasi nasional diadakan pemisahan pada tugas antara kedudukan dan peran TNI dan Polri yang ditetapkan dengan hampir dipastikan TAP MPR itu sudah MPR tidak mengeluarkan lagi TAP MPR-nya karena banyak TAP MPR yang secara otomatis itu sudah tidak diberlakukan lagi. Tetapi tidak semua eh, TAP MPR itu dicoret, tapi masih ada gitu loh. Nah kalau soal kayak gini nih Bapak dan Ibu ya, ya jangankan Bapak dan Ibu, saya juga sama Bapak dan Ibu. Jangankan saya, Bapak dan Ibu juga sama gitu ya konteksnya gitu ya. Soal-soalnya nih, kecuali Bapak dan Ibu bang, bang soal berjalan, soal kayak apa, oke gitu kan. Mudah-mudahan soal-soal kayak gini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan bonus deh. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia di bawah ini adalah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia kecuali jadi ada pembabakan mulai dari 45 sampai apa amandemen. Mulai dari amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keempat itu dimaknai bahwa disitulah sejarah dinamika ketatanegaraan. Apa alat ukurnya? Konstitusi yang dipakai atau yang diberlakukan. Itu jus constitutum. Hukum positif yang sedang berlaku pada saat sekarang. Gitu kan. Beda jus constituendum. Itu nggak dinamain hukum positif, tapi hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Salah satunya apa yang fenomenal itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Nah, jadi KUHP yang dipakai sekarang ini masih menggunakan KUHP yang lama. Kemana KUHP yang baru? Masih berlakunya nanti 3 tahun dari dibacakan. Gitu. Jadi dia hukum masa depan. Dalam konteks KUHP itu adalah hukum hukum tertulis yang diberlakukan nanti. Gitu. Yaitu Undang-Undang 45 yang berlaku pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Gitu. Ini kecuali ini. Republik Indonesia Serikat ketika Indonesia pakai RIS ya itu pakai RIS juga. Konstitusi RIS namanya. Bukan Konstitusi Undang-Undang Dasar. Nah, KARIS nih. Ya kan. Undang-Undang 50 juga.
Undang-undang RIS itu cuma berlaku 1 tahun deh, nggak banyak gitu. Yang paling lama Undang-Undang 1945. Lalu varian akhirnya dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimaknai gitu. UUD eh, NRI tahun 1945. Yang yang apa namanya sistematikanya hampir sama, walaupun ada amandemen ya. Pertama, kedua, ketiga, empat, sehingga pasal 28 saja melakukan semacam konstruksi menjadi pasal 28 A sampai J. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari negara hukum dari kalangan Eropa kontinental. Frederick Julius Stahl, Eropa kontinental. Nanti juga ada lagi Anglo-Saxon. Ah, itu A.V. Dicey, gitu kan. A.V. Albert van Dicey. Ini kan apa namanya? Frederick Julius Stahl gitu loh. Kecuali pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, Eropa kontinental punya ciri yang berbeda seperti Anglo-Saxon gitu loh. Nah, hal-hal yang tidak sama maka bagian dari Anglo-Saxon. Pengakuan terhadap hak asasi manusia itu memang dua-duanya bahkan gitu loh. Cuman posisi letaknya yang satu ditaruh di posisi nomor 2 atau nomor 3, yang satu nomor 3. Terusnya pemisahan kekuasaan negara. Ini yang paling eh, top. Kalau yang IVDC itu equality before the law, gitu, ya. Supremacy of law dan constitution beside based on human rights. Lalu pemerintahan berdasarkan undang-undang, iya. Peradilan tata usaha negara ini apabila gesekan-gesekan negara melakukan kezoliman dalam tanda petik ya, dalam tanda petik terhadap warga negaranya, maka dibutuhkan peradilan administrasi namanya, tapi langsung diperkuat saja jadi peradilan tun. Yang terakhir, kedudukan yang sama di depan hukum. Equality before the law itu menjadi ciri dari negara hukum Albert van Dicey atau Anglo-Saxon. Menurut KCWR, KCWR ya kan, konstitusi dapat diklasifikasikan dalam konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Konstitusi rigid jika, ya ini teman-teman udah bisa nih memastikan, gak usah terjebak sama KCWR, tapi makna rigid sama fleksibel. Rigid itu rigid itu adalah closed legal policy, dan kalau fleksibel itu open legal policy. Jadi karet ya, gitu. Narik. Memiliki prosedur perubahan yang sulit. Nah, Anda mau merubah Undang-Undang Dasar, mending seperti di pasal 37 Undang-Undang Dasar ya. Harus 3/4, 2/3 tuh masih mending. Ini mau mengubah Undang-Undang Dasar seperti, ini salah satu, walaupun ini SEDO ya, NKRI harga mati. Eh, Kalau undang-undang atau undang-undang dasar dimaknain kayak gitu selesai. Maka itu ciri-ciri negara yang notabene apa eh, otoriter, tiran. Di bawah ini merupakan kehidupan politik rakyat, eh,
kecuali ini dalam konteks infrastruktur politik, pengantar ilmu politik. Walaupun hukum juga seingat saya ya, ada pengantar ilmu politik juga, ada pengantar ilmu ekonomi kalau ekonomi pembangunan lah. Apa yang dimaksud infrastruktur dan juga ada suprastruktur. Ini partai politik. Nah, itu sudah pasti kelihatan dia. Yang kedua, golongan kepentingan. Nah, ini sama kayak tadi saya bilang, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Pressure group sama interest group gitu ya kan. Lalu lembaga lembaga negara dan juga media komunikasi politik. Ya, kita tahu di lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga negara yang mempunyai kajian yang strict liability. Nah, dalam pola pengisian lembaga perwakilan rakyat, maka untuk menentukan anggota perwakilan rakyat dapat dilakukan ke dalam dua sistem, yaitu sistem pemilihan organis dan sistem pemilihan mekanis. Sistem pemilihan mekanis ini untuk diperjelas ya antara organis dan mekanis gitu loh. Ini perlu Bapak dan Ibu melakukan asosiasi. Misalnya, apa bedanya jus constitutum sama jus constituendum? Nah, itu juga ada. Lalu mengasosiasikan formil dan material. Nah, formil itu bentukan-bentukan. Oh iya, formil itu bentukan, tata cara buatnya gitu. Kalau material itu udah sisi dalamnya. Kalau formal sisi luarnya dia yang kelihatan gitu loh kan. Atau kok bisa lahir sebuah kue misalnya, ah itu formilnya tuh. Tapi bahan-bahan kuenya itu material. Yang mana tadi? Nah ini. Nah ini Bapak dan Ibu harus mengidentifikasi, melihat pola seperti itu gitu kan. Karena soal-soal seperti ini ya nggak akrab juga dengan keseharian Bapak dan Ibu kan ya. Jawabannya mengisi ini udah apa udah ditentukan yaitu mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum. Kayak misalnya akibat putusan MK sebetulnya nggak otomatis eh, apa namanya pihak-pihak tertentu langsung naik gitu ya kan. Karena harus ada muncul apa ya PKPU itu ada perubahan PKPU yang dulu nggak mengakomodir usia di bawah 40 tahun, sekarang mengakomodir. Maka PKPU-nya harus dijalankan. PKPU, peraturan KPU-nya itu harus sepengetahuan DPR dan DPR harus ikut serta gitu loh. Nah, konteks parlementer tadi gitu ya kan. Mana yang kuat-kuatan tuh ya kan heavy power gitu loh. Selanjutnya, ketentuan Undang-Undang Dasar 45 mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia eh, dimaksudkan untuk hal berikut kecuali. Nah, kalimat-kalimat kecuali ini harus memang diperhatikan Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang sesuatu yang pengecoh gitu loh. Tapi juga kadang-kadang perhatikan juga jawabannya tuh suka eh, ngecohin lagi. Jadi ngecohnya dua tuh. Menggunakan kata kecuali atau kalimat di depannya yang bukan gitu kan. Nah, itu tuh berat tuh kalau nggak hati-hati. Memberikan harapan baru demi semakin baiknya tata kelola pemerintahan. Memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam wadah NKRI. Memperteguh persatuan kesatuan, meningkatkan ag- agregasi dan akomodasi.
kepentingan daerah dalam rumusan agregat itu selisih gitu ya. Jadi agak-agak rawan ini. Ya jawabannya semuanya tuh rata-rata tuh. Hampir-hampir mirip ya kan. Karena ini kecuali men- maka kondisi ideal yang muncul menciptakan wakil-wakil daerah yang mampu membela kepentingan daerahnya sendiri di tingkat nasional. Memang nggak bisa enggak, ego sektoral itu penting, tapi sektoral yang positif tentunya. Siapa yang mikirin eh, misalnya ya daerah pemilihan Bengkulu secara spesifik? Karena negara yang memikirkan itu, makanya dituangkan oleh infrastruktur politik tadi salah satunya. eh, apa partai-partai politik melalui wakil-wakilnya di parlemen gitu kan bekerja untuk menjadi kepanjangan tangan pemerintah walaupun mereka bukan pemerintah. Karena tugas ini tugas eh, jamaah gitu loh. Berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, Indonesia pernah berbentuk negara serikat. Tadi mudah-mudahan ada pengulangan soal yang seperti ini nih. Dua kali soal yang sama gitu ya kan. Dengan varian yang berbeda. Yang di atas juga tentang konstitusi RIS tadi. Yaitu pada saat waktu berlakunya. Nah, nah, ini udah jelas nih. Kan tadi saya bilang di atas Karis, konstitusi RIS. Ada UEDS. UEDS malah jauh lebih lama tuh dari tahun 50 sampai 59. Konstitusi RIS ini yang paling singkat ya. Karena kita tahu dalam perspektif keindonesiaan, RIS Serikat ini konsepnya kayak memecah gitu ya kan. Bukan mempersatukan. Tapi kita nggak nggak mau lakukan pembanding dengan negara lain bahwa apakah benar-benar memisah, bukan menyatukan. Nah, buktinya banyak negara-negara serikat, contohnya Amerika Serikat, itu tetap bertahan sampai saat ini. Karena mereka menggunakan konsep a pluribus unum. Sama konsepnya kayak Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keberagaman mereka bersatu. Walaupun punya semboyan baru juga, yang intinya masih tetap sama. Bahkan in God we trust dipakai. Badan Pemeriksa Keuangan pada zaman Hindia Belanda dinamakan, haha, ini seru nih, pengetahuan bahasa atau semantik, morfologi juga masuk deh semuanya. Al-Khmein itu adalah sesuatu yang sifatnya umum ini. Volksrat, Rat, Volks, kalau bahasa Jerman ini Volks itu dimaknai ya apa ya, rakyat gitu loh. Apa Volkswagen gitu ya kan, kendaraan umum gitu, generik sebetulnya ya kan, tapi dimaknai Volks ya kan. Jawabannya Alkemen Rattenhammer. Nah, kayak suaranya di eh, apa ya, di sengau-sengauin gitu tuh. Tapi G dalam bahasa Belanda itu dibacanya H. Eh, Kalau dulu kita pernah belajar biologi itu kan dari bahasa Belanda tuh. Biologi, perbunan, terus kantor gitu loh. Kantor juga gratis, gratis, gratis gitu. Itu kan bahasa Belanda itu, gratis. Tapi orang sedang ngomongnya gratis, nah, dan gratis. Kantor, tapi kantornya mereka O-nya double. Jadi dipanjangin kantor gitu ya. Laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaporkan kepada, ini yang bukan jawabannya paling panjang, memang DPR selaku lembaga, hmm, apa ya?
eksaminasi transparansi publik kepada publik. Karena kumpullah wakil rakyat di situ, Anda harus mempertanggungjawabannya ke rakyat. Maklumat Wakil Presiden nomor X. Nah, ini dari tahun ke tahun misteri ini. X itu angka atau huruf. Maknanya bukan angka, itu bukan maklumat 10, tapi maklumat X. X itu nggak bernomor, Bapak Ibu. Gitu. Merupakan merupakan saat lahirnya DPR setelah Indonesia merdeka. Hal ini dikarenakan maklumat tersebut mengubah status KNIP menjadi badan yang menjalankan tugas-tugas legislatif. Tapi ini ntar juga dibubarin ini. Itu kan Komite Nasional Indonesia Pusat. Beda sama KNPI ya Bapak dan Ibu. Yang satu Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang satu komite tentang ini sejajar dengan lembaga eh, parlemen. Apabila sebuah rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka ini juga sama nih. Perpu juga sama gitu ya kan. Rancangan tersebut dimajukan dalam persidangan berikut. Boleh gitu ya kan. Tapi menggunakan novelty tentu saja. Jangan menggunakan udah ditolak, diajukan lagi tahun berikutnya ya. Bakalan ditolak kuadrat nanti, ditolak untuk kedua kalinya. Ajukan novelty-nya supaya terkesan nggak nebis in idem kalau di peradilan. Yang kedua, rancangan tersebut dapat langsung diundangkan oleh presiden. Nggak boleh ujuk-ujuk diundangkan, harus ada kerjasama antara presiden dan DPR. Apalagi kalau sudah ditolak, gitu ya kan. Mengundangkan lagi, payah itu. Rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan berikut, gitu kan. Presiden itu punya presiden DPR itu punya kebiasaan reses. Reses itu dipergunakan untuk melakukan koordinasi, konsultasi terhadap daerah konstituennya. Salah satunya. Lalu rancangan tersebut berlaku sebagai undang-undang, ini juga sama kayak di atasnya, nggak bisa langsung diundangkan. Rancangan tersebut tidak berlaku sebagai undang-undang, ya memang sudah pasti. Tapi yang sudah ditolak maka dia tidak boleh dimajukan kecuali di novelty, kan ada novelty-nya, maka dia harus ya istilahnya jadi merubah gitu loh, sesuatu yang baru. Walaupun nafas atau spiritnya hampir mirip gitu. Tapi dia harus menggunakan data-data yang lebih baru dan terbarukan. Dalam hal dalam hal rancangan undang-undang yang sudah dapat disetujui bersama, apabila dalam waktu 30 hari tidak disahkan oleh presiden, maka uh, ini boleh Bapak dan Ibu, inilah yang dinamakan penggunaan hak veto konstitusional secara terselubung dengan pola pola koordinasi kolaborasi antara presiden dan DPR. Lama nih gitu kan, nggak disetujui juga, ya udah 30 hari otomatis berlaku gitu. Konsep pengundangan oleh presiden dan jajarannya itu dimaknai sebagai fiksi hukum. Tadi segala sesuatu yang sudah diundangkan, mau tidak mau, suka tidak suka, apakah Anda adalah orang yang tahu hukum maupun yang tidak tahu hukum, maka berlakukan hukum yang sama, bahwa setiap undang-undang mengikat untuk seluruh warga negara. Bapak dan Ibu mungkin tahu tentang konsep bangunan gedung misalnya, ya kan? Tapi tahu nggak konsep tentang undang-undang pesisir? Nah, atau undang-undang apa namanya P2SK, undang-undang tentang sektor keuangan, atau tentang undang-undang jaminan fidusia, gitu kan? Waduh banyak sekali itu undang-undang. Gitu kan. Bonus. eh, Dikeluarkan Perpu selain harus ada nih kayak tadi tuh saya bilang, makanya nanti soal-soal kayak gini tuh bisa dipastikan
rada-rada pasti keluar nih gitu kan, yang berbau gitu, nggak sama sih tentunya, tapi yang berbau-bau begini tuh sering tuh pembentukan peraturan perundang-undangan yang saya bilang. Maka Bapak dan Ibu, saya waktu tes itu relatif saya agak fokuskan sedikit tentang Undang-Undang P3. Karena Undang-Undang P3 dari pola kayak begini kan Bapak Ibu lihat deh soal dari tryout yang sudah, kalau saya pegang ini sudah ada 7 versi soal gitu ya kan. Itu rata-rata keluar terus tuh konsep pembentukan peraturan perundang-undangan. 5 soal nggak kemana itu, ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sebelum tes itu saya baca-baca YouTube juga, saya juga baca-baca, ngelihat YouTube gitu ya, dan juga ngelihat yang tadi fokus ke mana sih undang-undang yang kalau lihat dari konsep tryout-nya dan juga bahasan soal kayak begini, Bapak dan Ibu bisa sudah mulai memola gitu kan. Nanti sebelum ditutup, saya mau kasih tahu sedikit nilai saya dan bagaimana mengkonstruksikan setidaknya Bapak dan Ibu eh, minimal dapat KKM gitu ya. Nah ini soal yang 36, 37 ini sama. Konsepnya turunan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk ini juga nomor 38. Nanti konstruksinya kerjasama DPR dan Presiden dalam pembuatan undang-undang. Lalu ada kalau undang-undang dasar itu ya, negara Indonesia negara hukum. Terusnya tata cara Presiden, apa apa perekrutan maupun pemberhentian. Terusnya tugas kepala negara dan kepala pemerintahan tadi mengangkat duta dan konsul itu kepala negara, sisanya kepala pemerintahan. Terus tugas-tugas lembaga tinggi negara yang namanya disebut di dalam undang-undang gitu ya, undang-undang dasar maksud saya. Dan yang namanya disebut memunculkan konsep sengketa kewenangan lembaga tinggi negara SKLN yang ada menjadi tugas Mahkamah Konstitusi. Nah, ini pola-polanya tuh sama. Nah, selanjutnya Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan binding gitu, mengikat dan tidak ada upaya hukum lagi gitu kan, nggak bisa tuh ke, apa ke lembaga ini lembaga itu. Tapi kelemahannya Bapak dan Ibu, sudah nggak ada upaya hukum maka mengikat pada saat itu juga, tetapi kelemahannya adalah MK tidak punya jurusita atau hak eksekutorial. Siapa yang mengeksekusi? Kalau di lembaga peradilan lain kan kejaksaan, gitu ya kan. MK enggak, gitu loh. Enggak ada tuh langsung tiba-tiba. Misalnya tentang konsep ganja medis atau anak di luar pernikahan, ya kan. Banyak di peradilan-peradilan itu hak asuhnya kepada anak, tapi prakteknya diambil sama suaminya, ya kan. Padahal kalau dalam konsep anak di luar nikah itu konsepnya adalah anak di luar nikah akan mendapatkan apa namanya hak menjadi seolah-olah anaknya gitu loh. Yaitu mendapatkan tanggung jawab dengan catatan bisa dibuktikan dengan medis. Salah satunya tes DNA. Salah satunya ya, walaupun bisa ada tes yang lain. Nah, ini final dan mengikat sebetulnya ya. Di final ada, mengikat ada, tetap juga bisa dimaknai sementara sama semua yang salah sebetulnya. Ini tiga-tiganya benar nih Bapak Ibu nih kalau dipakai gitu ya. Final and binding. Mana yang mewakili final? Mana yang mewakili binding? Ini nih, mengikat. Final terakhir nggak ada upaya hukum lagi. Binding mengikat. Jadi nggak ada lagi tambah lagi tambah C gitu ya kan. Nah, nggak ada tuh tambah C gitu ya kan. Nah, yang ada cuma itu.
Nah, ini ada lagi nih soal undang-undang nih. Di bawah ini adalah beberapa undang-undang yang pernah mengatur mengenai pemerintahan daerah, Bapak dan Ibu. Ah, ini relatif soal yang kayak gini nih. Di bawah ini adalah undang-undang yang pernah mengatur tentang pemerintahan daerah kecuali gitu loh. Bapak dan Ibu tahu nggak nih? Ini Undang-Undang 3 tahun 2004 tentang undang-undang ini Bapak dan Ibu keuangan ini. Hubungan keuangan pusat dan daerah mobil khusus. Ini masih nyambung juga kalau kita kaitkan dengan otonomi daerah, tapi karena ini lebih strict gitu ya, agak-agak berat juga tuh. Eh, 32 tahun 2004. Malah ada lagi undang-undang yang terbaru 23 tahun 2014. Gitu loh, Bapak dan Ibu. Tentang pemerintahan daerah ini aja belum selesai, belum terakomodir semuanya. Ada lagi Undang-Undang 23 tahun 2014. Sementara Undang-Undang 3 tahun 2004 ini sebetulnya udah usang dia. Tapi tentang hukum keuangan pusat dan daerah. Itu menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan tata kelola keuangan pusat dan daerah hubungannya. Bagaimana pemerintah daerah dalam APBD-nya inline dengan APBN pemerintah pusat gitu. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 sebagai yang sudah mencoret Undang-Undang 3 tahun 2004 yang dikecualikan di sini. Walaupun ini sering nih bicara pemerintahan daerah Undang-Undang 3 tahun 2004 ini muncul. Lagi-lagi undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang sudah mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung adalah eh, di Undang-Undang 23 tahun 2014. Ini nggak ada nih di sini nih. Malah undang-undang yang terbaru yang harus saya munculkan ini agak rawan nih kalau Undang-Undang 2023 tahun 2014 harusnya kita pakai ini. Karena soalnya ini kemungkinan nggak mengupdate undang-undang yang terbaru itu. Nah, yang dimaksud otonomi daerah, hak penduduk daerah, ya, hak penduduk daerah untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan urusan daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, nah, hak untuk mengatur daerah sendiri dengan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya, hak untuk mengangkat dan memilih pimpinan daerah, hak untuk menerapkan kebijakan daerah, hak untuk mengembangkan daerah. Nah, ini eh, nggak kayak gini bacanya ya Bapak Ibu, harusnya baca habiskan semua, tetapi juga tetap baca yang cepat juga, baca speedy reading. Jadi penting kiranya karena ada seperti yang minggu-minggu kemarin ada banyak soal yang mengecoh gitu loh, menjebak gitu loh. Termasuk soal tadi yang tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi ternyata soal yang jawabannya panjang itu nggak nggak selalu sih, tapi memang sebagian besar memang itu jawabannya gitu loh. Tapi memang nggak selalu, tapi mungkin kalau dari 10 ya, jawaban panjang itu 8. Gitu ya, saya bisa bilang itu 8. Sumber pendapatan asli daerah PAD di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, kita sampai 45 deh ya Bapak Ibu ya. Eh, Sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah berasal dari kecuali. Nah, ini nih bedanya. Kalau ada pemekaran akan dilihat PAD-nya dulu. Lalu transfer ke daerah gitu kan. Ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi, itu juga ada. Terusnya dana apalagi dana desa gitu ya kan. Itu PAD itu menjadi ukuran yang pas karena nggak semua transfer ke daerah itu nilainya sama. Nah, komponen PAD ini menjadi alat ukur dari pemerintah pusat ke dalam pemerintah daerah. Melihat ada nggak termasuk pemekaran wilayah nih. Ada kelompok yang dimekarkan punya nggak PAD?
Nanti udah pisah-pisah nggak punya PAD kan rusak ini. Siapa yang membiayai sendiri urusannya dalam negerinya gitu kan selain dirinya gitu kan. Itu Bapak Ibu. Nah, karena ini kecuali dana perimbangan. Lain-lain PAD ini ada BUMD hasil pemerintahan. Iya, retribusi pajak daerah dan retribusi pajak yang kontraprestasinya nggak kelihatan, sementara retribusi adalah kontraprestasinya terlihat. Gitu lah. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal-pasal tadi DPR, DPD inline tuh, walaupun DPD nyempil gitu ke DPR karena DPR lebih banyak gitu ya. Pasal 22 eh, relatif menjadi pasal yang relatif rawan ini juga. Rawan ini dalam pengertian potensi munculnya agak-agak tinggi juga. Gitu Bapak Ibu ada masukan, saran, coba ya saya kasih sedikit apa relaksasi sedikit.